7 peristiwa besar di Nusantara yang harus sangat diwaspadai karena surau di 2024 ini adalah ibarat ujung tombak yang sangat sakral pengaruhnya, dan tidak boleh disepelekan dampaknya bagi setiap individu. Bisa saja hal itu beriringan dengan setelah dilantiknya pemimpin baru yaitu Bapak Prabowo Subianto. Selamat datang di channel Kinawikrama. Apa kabarnya kalian semua? Semoga hari ini membawa kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rezeki bagi Anda dan keluarga. Amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sedulur semua, dalam spiritual Jawa, bulan Suro adalah bulan yang sangat disakralkan sekali. Karena bulan Suro adalah bulan spiritual, sama halnya dalam Islam bulan Suro adalah bulan Muharram atau bulan Asyura yang artinya adalah hari ke-10. Dari situlah orang Jawa menyebutnya bulan Suro, yang selain sebagai bulan pertama atau tahun baru dalam Hijriyah, bulan Muharram itu saking sakralnya dalam Islam juga disebut bulannya Gusti Allah. Dan bulan Suro di pertengahan tahun 2024 ini, dalam spiritual Jawanya disebut Suro Semele atau harus menjalani laku sikap berserah diri kepada Sang Ilahi selama bulan Suro ini. Jangan berbuat yang sifatnya memaksakan kehendak kenafsuan, itulah makanya dalam Islamnya pun pada bulan Muharram atau bulan Suro itu bahkan sangat dilarang atau diharamkan berseteru, bermusuhan, atau berperang dengan siapapun. Karena itu akan menimbulkan petaka selama 1 tahun ke depan bagi siapapun yang melanggarnya. Dan jika dilihat secara petung atau perhitungan Jawa, juga dilihat dari sudut pandang spiritual, bahkan secara sudut pandang ilmu titan kalau dalam Islamnya. Setelah bulan Suro 2024 itu ada isyarat potensi terjadinya 7 peristiwa besar di Nusantara yang harus sangat diwaspadai. Karena Suro di 2024 ini adalah ibarat ujung tombak yang sangat sakral pengaruhnya dan tidak boleh disepelekan dampaknya bagi setiap individu. Sebelum saya jelaskan, silahkan tulis komen apapun hajat dan doa panjenengan di kolom komentar. Dan bagi yang beragama Muslim, marilah sempatkan tulis sholawat agar hajat dan doa kita semua terkabul, dan diberikan keselamatan dari segala mara bahaya di 2024 ini. Dan inilah 7 isyarat peristiwa besar setelah bulan Suro 2024. Yang pertama, pralambang owai kahanan, yaitu isyarat terjadinya perubahan secara besar-besaran. Mulai dari perubahan iklim alam, perubahan pola pikir, perubahan pola hidup baru, dan juga tatanan atau aturan-aturan baru. Ini adalah tuntutan zaman, dan setelah Suro 2024 ini, siapapun akan merasakan dampak fenomena tersebut yang semakin memuncak. Jadi cara-cara berpikir, cara belajar, cara pekerjaan model lama, itu akan banyak yang tergerus dan ditinggalkan. Siapa yang peka yang mau belajar, mereka akan bisa beradaptasi dengan perubahan tersebut. Tetapi bagi yang tidak menyiapkan diri, maka mereka akan kelabakan dan terseok-seok akibat dampak perubahan tersebut. Kedua, yaitu isyarat peristiwa terkuaknya dan terbukanya segala bentuk penipuan. Jika dulu orang secara individu maupun secara institusi, mereka bisa mudah menipu orang lain, dan tidak diketahui dalam jangka yang lama, siapa yang menipu masyarakat luas nanti sudah berbeda, karena masyarakat akan semakin dikagetkan dengan berbagai macam bentuk terkuaknya penipuan-penipuan besar. Mulai dari yang menipu menggunakan jabatan atau kekuasaannya, bahkan yang menipu menggunakan kedok keagamaan. Ketiga, yaitu isyarat terangnya jalan di sebelah kanan dan gelapnya jalan sebelah kiri. Artinya, akan ada peristiwa nanti terlihat jelas siapa orang-orang yang mendapat petunjuk yang tercerahkan dan terselamatkan dalam menjalani kehidupan. Yaitu mereka yang beragama dan berspiritual,
untuk tujuan berketuhanan atau bertauhid, atau mengesahkan Sang Maha Kuasa. Dan akan terlihat jelas juga siapa orang-orang yang justru hidupnya itu tersesat dan menyesatkan banyak orang. Keempat, yaitu isyarat setangkai bunga mawar 7 ikatan tanpa duri, yang artinya semesta akan menunjukkan kepada kita semua, bahwa siapa saja yang menggunakan 7 hal untuk menjalin welas asih atau menjalin kerukunan dan kasih sayang kepedulian kepada sesamanya. Pertama yaitu dengan atau melalui tenaganya, kedua dengan hartanya, ketiga menggunakan jabatannya, keempat dengan keahlian atau skillnya, kelima dengan ilmu atau pengetahuannya, yang keenam dengan kebijakan atau melalui kepemimpinan atau kekuasaannya, dan yang ketujuh dengan menggunakan nasihat petunjuk atau doa-doanya. Itu adalah mereka-mereka yang akan selamat dan dijauhkan dari kesialan dalam hidupnya. Kelima, yaitu isyarat melarung kepala kerbau, yang artinya adalah akan ada peristiwa besar terbangun atau majunya sumber daya manusia di Nusantara dari sisi kecerdasan pikiran dan emosionalnya. Tetapi itu semua terjadi setelah melewati proses tirakat alami atau mengalami masa sulit, yaitu setelah melewati fenomena sulitnya memenuhi kebutuhan hidup. Seperti sulitnya kebutuhan sandang pangan, sulitnya lapangan pekerjaan, petani banyak yang gagal panen, bahkan melewati pagebuk atau mengalami penyakit-penyakit fisik. Bahkan menghadapi bencana alam dan tekanan mental, atau stres, sehingga akan memunculkan kesadaran-kesadaran diri untuk kembali menyatu dengan alam semesta dan berspiritual, atau menjalin hubungan yang erat dengan ketuhanan. Keenam, yaitu isyarat adanya air besar. Nah, ini adalah salah satu peristiwa bentuk ujian alami yang berpotensi dilewati banyak orang. Yaitu terjadinya bencana banjir, bisa akibat adanya hujan besar, dengan kondisi kerusakan alam, bahkan bisa saja meluapnya air laut atau bencana tsunami akibat terjadinya gempa. Tetapi semoga itu semua tidak terjadi, dan semoga kita semua diselamatkan dari terjadinya bencana alam. Yang ketujuh, yaitu isyarat kobaran api besar. Itu semua bisa diartikan dan bisa jadi maknanya adalah terjadinya ujian bencana alam, yaitu gunung berapi yang meletus. Yang menurut pandangan para ahli spiritual terjadinya ketika nanti setelah adanya penguasa atau pemimpin baru di Nusantara. Bisa saja hal itu beriringan dengan setelah dilantiknya pemimpin baru yaitu Bapak Prabowo Subianto. Semoga itu juga bukanlah bencana yang memakan banyak korban nyawa, maupun harta benda. Semoga ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.